memohon sesuatu yang mustahil secara medis, maksudnya mustahil menurut kebiasaan. Tapi kalau mustahil menurut syariat, mustahil menurut akal, itu namanya ngejek Allah main-main. Tapi kalau mustahil menurut medis itu kebiasaan. Kalau menurut kebiasaannya, menurut medis ini nggak bisa lagi sembuh. Itu kan kebiasaan medis yang ada. Tapi kan namanya medis bisa berkembang kok. Bisa saja memang matanya nggak akan tumbuh dari dalam. Mungkin bisa jadi ada orang donor mata, kan bisa jadi macam-macam. Jadi kalau mustahil kebiasaan, dan maka kalau mustahil kebiasaan nggak ada masalah, boleh. Tapi kalau mustahil secara akli, mustahil secara akal, itu namanya main-main dengan Tuhan. Itu bahaya, haram. Mustahil secara akal. Akal nggak bisa, atau secara syariat. Ya cara syariat. Syariat nggak ada istilahnya orang hamil tanpa suami. Minta, ya Allah, saya pengen punya anak banyak tanpa menikah. Itu apa? Ini bermain ini kan. Ya menikah syariat, Nabi bukan syariat nikah. Ya Allah, saya pengen, ya Allah, Engkau Maha Kuasa. Enggak, kalau bertahan dengan akal nggak akan. Sebab kekuasaan Allah nggak ada hubungannya dengan sesuatu yang mustahil akal, secara akal. Ya Allah, saya berharap 2 kali 2 menjadi 10. Nggak ada. Jadi kalau orang misalnya secara medis, ada pertanyaan mirip dengan ini, ada satu doa. Sudah diangkat rahimnya seorang perempuan. Atau seorang suami yang memang sudah divonis bahwasanya dia tidak bisa membuahi. Waktu hubungan suami istri, apakah dia masih boleh berdoa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana? Nah, kan gitu ya. Ya Allah, jauhkan setan dariku dan jauhkan apa yang kau rizkikan padaku dari syaitan. Itu kan doa dibaca untuk mendapatkan keturunan yang baik. Dia sudah divonis sama dokter, rahimnya sudah diangkat, nggak mungkin punya anak. Apakah tetap sunnah berdoa? Tetap sunnah berdoa. Kenapa? Pemahaman kita harus kita perluas tentang doa dikabul itu kayak apa. Sebab Allah mengkabul doa itu kan ada 3 model. Kalau Anda faham, yang penting bukan yang mustahil akal, mustahil secara syariat itu main-main, ngejek Allah, nggak boleh. Kalau hanya mustahil menurut kebiasaan, kata dokter nggak bisa, kata dokter nggak bisa, kebiasaan dokter. Wong yang menurut dokter nggak bisa tahun kemarin sekarang jadi bisa kok. Nah, misalnya kalau kebiasaan itu boleh. Nah, termasuk kita harus paham tentang pengkabulan doa itu ada beberapa. Satu, pengabulan doa, Allah mengabulkan doa kita seperti yang kita inginkan. Kan begitu? Ya Allah, berikan padaku ini, dikasih oleh Allah. Mustahil syarak, ingat, tidak boleh. Ya Allah, Allahumma ya Allah, jadikan anakku nabi. Enggak, apa itu? Kurang ajar namanya. Biarpun Allah Maha Kuasa untuk menjadikan siapa nabi, enggak boleh. Enggak masuk akal. Syariat dan syariat kok. Tapi kalau misalnya ya Allah, tidak punya anak dia, ya Allah berikan padaku anak yang soleh, tetap Anda dianjurkan untuk berdoa, wahai ibu yang sudah diangkat rahimnya agar punya anak soleh. Lah, anak ini kan maknanya luas nanti. Bisa saja dia bukan anakmu, tapi ternyata kualitasnya seperti anakmu. Kenapa? Dia diberi oleh Allah kekayaan, rahimnya diangkat. Dia nggak punya keturunan. Tapi doanya dari dulu, ya Allah berikan padaku anak yang soleh, solehah. Yang bisa menjadikan sebab kemuliaanku di dunia dan di akhirat. Tak tanya apa dia punya kekayaan. Dia berderma, bangun pondok pesantren sama seorang ustadz, anaknya hebat-hebat. Di dunia bukan anaknya, di akhirat menjadi anak yang mengalirkan pahala untuk dia. Ayo. Ya kan berkat doa. Jadi kalau sekali masih mungkin menurut syariat dan mungkin menurut akal dan tidak dengan syariat, boleh Anda berdoa. Yang tidak punya anak tetap dianjurkan, ya Allah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Lah nanti kan dikabul oleh Allah dengan 3 pengabulan. 1, akan diberi anak beneran. Mungkin ini sudah nggak ada karena rahimnya sudah diangkat. Nggak usah berkata kan Allah Maha Kuasa untuk menghadirkan rahim. Kalau menafsiri nggak usah pakai begitu aja deh. Mau medis mengatakan sudah diangkat rahimnya, gimana akan hamil? Nggak ada. Nah, lalu bagaimana? Apakah hasil dia doa? Oh, ada. Yang kedua adalah doa itu dikabul kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ada yang lebih penting, tapi kita tidak minta karena bodohnya kita. Kita minta kepada Allah agar diberi oleh Allah anak, tapi tidak diberi Allah anak. Tapi diberi apa dulu? Kesehatan yang lainnya. Jadi Anda minta hijau, Allah kasih biru.
Ini banyak. Karena kita sering bodoh di saat memohon. Sebenarnya dikabul oleh Allah, cuman bentuknya beda. Mata Anda harganya berapa, Bu? Pak, mata 500 juta? Kalau Anda mau dibeli besok, ada pesanan, ada orang pesan. Anda pun nggak mau, lebih dari itu nggak mau. Mata 900 juta, telinga. Kemudian jantung, baru-baru. Jantung berapa? 2 miliar, boleh? Mahal. 10 miliar pun nggak boleh kan jantung saya dibeli. Nah, tapi selama ini mohon maaf, apakah Anda pernah minta, ya Allah jaga jantungku? Nggak pernah. Kan? Bisa jadi Anda yang memang sudah diangkat rahimnya, Anda selalu doa, ya Allah semoga kau berikan pada kau anak yang soleh. Diganti oleh Allah, jantungmu dijaga oleh Allah. Jadi Allah akan mengkabul, cuman bentuknya beda. Kadang kita tidak sadar. Makanya kalau berdoa yakin Allah akan kabul. Wa antum muqinuna bil ijabati. Kalau berdoa kepada Allah, yakin bahwasanya Allah akan kabul. Cuman cara pengkabulannya bisa seperti yang kita inginkan, bisa sesuatu yang tidak pernah kita minta, tapi lebih penting karena kebodohan kita. Nah, itu. Bisa jadi menjadi sebab ditolaknya kita dari bala bencana. Gara-gara banyak doa ditolak dari Allah bala bencana. Jadi ada nilainya doa itu. Karena doa itu bagi orang beriman adalah bukan sarana. Bukan sarana doa itu. Kalau selama ini kita menganggap doa itu sarana. Sehingga lihat doanya itu kalau mau ujian saja, setelah ujian nggak doa lagi. Nah ini kan anak-anak. Sarana, dulu di saat sempit rezekinya, Masya Allah, dia pengajian, sering datang minta ke Ustadz, malam tahajudan, giliran kaya nggak pernah lagi. Lah doa kok sarana, sehingga doa itu mukhul ibadah, doa itu ibadah, pengabdianmu kepada Allah ibadah, doa itu ibadah, tujuan, bukan sarana. Sadari, jadi Anda berdoa itu ibadah, sudah. Baik diberi anak atau tidak. Termasuk yang jomblo 60 tahun itu. Tidak menikah misalnya, tetap boleh minta doa, ya Allah berikan pada anak yang soleh. Nggak tahu kapan waktunya dan bagaimana caranya. Kenapa? Anak-anak kan juga luas. Anak didik, anak asuh, anak keponakan yang baik kepadaku kan bisa saja maknanya. Jadi jangan, sehingga ponaknya jadi baik, menghormati dia, muliakan dia. Jadi jangan menyempitkan makna pengkabulan dari Allah. Jadi seperti itu. Kemudian setelah itu ada pengkabulan doa yang ditabung, dihadirkan oleh Allah nanti di akhirat. Anda banyak berdoa, maka doa itu adalah mukhul ibadati, saripatinya ibadah. Penting ibadah, doa ibadah. Sehingga kalau tidak dikabul secara bentuk, cara benar, atau diganti dengan yang lainnya, sesuai dengan keinginan, yang pertama, kalau tidak diganti dengan yang lainnya, atau mungkin dia sebab tolak bala, atau yang lainnya, kebaikan yang lainnya, atau nanti ini paling dahsyat, dijadikan tabungan di akhirat. Sehingga waktu Anda menemukan tabungan Anda di akhirat nanti, Anda bisa ngomong begini, ya Allah, kalau tahu begitu dahsyatnya tabunganku, mending gak usah kau kabul, ya Allah doaku semuanya, biar jadi tabungan di akhirat. Bisa ngomong gitu lah ya, karena begitu dahsyatnya akhirat. Tapi kita enggak, kita pengen minta bahwasanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Cuman kalau Anda berdoa kepada Allah, Anda jangan ragu, Allah akan kabul. Nah kalau tidak di dunia akan dikabul di akhirat lebih dahsyat lagi. Jadi tetap yang matanya katanya sudah menurut dokter nggak bisa sembuh, Anda minta ya Allah. Nanti Allah akan ganti tiba-tiba, kata Imam Haddad, masa kecilnya hilang, kena cacar, matanya hilang. Matanya tidak bisa melihat lagi Imam Haddad. Allah ganti dari mata melihat dengan mata hati. Sehingga kenal Allah. Mungkin dengan mata Anda selalu minta, ya Allah jadikan mataku mudah melihat. Melihat yang benar, melihat yang baik. Ini. Memang matanya tidak dibuka oleh Allah, tapi mata hatinya akan dibuka oleh Allah. Dahsyat. Imannya kuat. Jadi kalau minta jangan ragu. Biarpun menurut secara adat kebiasaan tidak. Akan tapi di situ ada maknanya. Karena penghambaan itu penting. Dan doa itu ibadah. Bagi orang yang serius, bagi orang yang faham betul makna doa, doa bukan sarana menuju tujuan, akan tetapi doa itu sendiri adalah tujuan dan doa adalah ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.